Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 28920500031 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di video kali ini saya buat untuk melaksanakan ujian tengah semester saya mata kuliah perpajakan oleh dosen pengampu Ade Purna Damayanti. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai permasalahan pajak administrasi yang ada di suatu perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan administrasi pajak yang sering terjadi dalam suatu perusahaan. Oke, di dalam suatu manajemen perusahaan terdapat hubungan erat antara manajemen dan manajer. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan, dan penguasaan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Dari hubungan ini maka terbentuklah suatu sistem yang akan berdampak positif bagi perusahaan. Maka dari itu, sektor pajak memegang peran penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi, tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbarui lagi. Nah, di lain pihak, perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Lalu selanjutnya, sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib aktual. Nah, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak terhadap pemerintah. Pastinya akan menimbulkan masalah yang mana masalah tersebut nantinya akan sangat mengganggu sistem suatu perusahaan, terutama dari segi keuangan. Nah, biasanya tuh pajak pembelian yang telat itu gimana sih? Biasanya pajak pembelian yang telat itu akan dikenakan yaitu PPN sebesar 10%. Nah, lalu di sini ada e-faktur. Apa sih e-faktur itu? Nah, sebagai PKP tentu tidak asing dengan aplikasi e-faktur. Namun, saat menggunakan aplikasi e-faktur seringkali mengalami gangguan koneksi atau jaringan internet. Nah, salah satunya lemahnya sinyal internet yang tersambung pada perangkat yang digunakan. E-Tax 4001 merupakan error yang terjadi akibat sambungan internet yang tidak baik. Nah, hal ini tentu menghambat pengusaha kena pajak mengakses e-faktur, sehingga status faktur pajak menjadi up-profile. Nah, misalnya pada satu dokumen spreadsheet digunakan untuk mencatat keseluruhan transaksi pada perusahaan. Nah, sementara dokumen lain ini digunakan untuk pembukuan. Nah, sayangnya hingga kini belum ada perbaikan yang signifikan dalam manajemen dokumen tersebut. Nah, dokumen macam dokumen pajak atau kwitansi ataupun yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada perjanjian pembelian barang. Kita bisa membuat perjanjian di awal pembelian barang dengan supplier, di mana isi perjanjian tersebut adalah agar faktur pajak pembelian barang diberikan beserta faktur lunas saat proses pembelian tersebut selesai, sehingga saat barang datang proses pembelian selesai, dan berkas-berkas yang memang seharusnya perusahaan terima pun juga selesai atau sudah lengkap semua. Nah, kalian dapat menggunakan kembali aplikasi e-faktur. Berikut ini solusinya. Apabila masalah yang dihadapi adalah koneksi internet yang lemah, maka kita harus memeriksa kembali koneksi internet pada komputer tersebut atau laptop. Nah, apakah koneksi internet sudah berjalan dengan baik atau belum? Pastikan kalau sinyal internet yang digunakan kencang sehingga dapat berfungsi dengan maksimal. Nah, jika terdapat virus adware atau malware yang biasanya bisa merusak program pada komputer atau laptop, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan scan berkala pada komputer atau laptop kita sebelum membuka aplikasi e-faktur. Nah, selanjutnya yang terakhir, harus mengganti faktur pajak pengganti dan mengisi ulang informasi yang sebenarnya lengkap, seperti
apa ya? 4. Nah, suatu aktivitas bisnis di era digital ini seperti sekarang ini tentu sudah mengurangi penggunaan kertas dan pulpen dalam operasi bisnisnya. Kini hampir semua perusahaan telah menerapkan pengotomatisan operasi bisnis. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.